Ini kita lihat peta. Ini peta yang buat 3 desainer Belanda. Jadi kalau sampai separatisme dibiarkan di Eropa ini akan lahir 40 negara baru, Bishop. Tadi Spanyol lahir BAS. Kemudian Irlandia lahir IRA, minta Inggris keluar dari Inggris. Dan lain-lain. Ini orang punya data, kalau itu diteruskan separatisme di Eropa ditambah 40 negara baru. Nah, jadi mau saya bilang adalah selalu ada gerakan separatis dan kemerdekaan di Eropa. Next, di 2014 baru-baru ini, bagaimana mungkin Perdana Menteri Skotlandia mantan ya, Nicola Sturgeon itu mengumumkan keinginannya mengadakan referendum baru tentang kemerdekaan Skotlandia dari Inggris. Mantan Presiden Catalonia Artur Mas, dia mengorganisir rakyat untuk kemerdekaan wilayah Basque dari Spanyol. Nah, perusahaan yang menggambar ini peta tadi itu adalah perusahaan arsitek, dan dia perusahaan arsitek gabungan antara Austria Belanda. Dia menggambarkan kelak Eropa kalau tidak dijaga, maka gerakan separatis ini pasti menang. Kalau tidak dijaga dengan tangan besi. Makanya kemudian IRA itu hajar habis-habisan dengan full military. Karena salah satunya Inggris membaca ini nggak bisa disebarkan nih. Semangat dari IRA bisa kepuas, bisa kemana-mana, 40 negara bagian jadi 40 negara separatis akan jadi negara baru. Dan menurut si perusahaan arsitektur ini, dia bilang hanya segelintir negara yang akan selamat kalau dibiarkan separatis itu di Eropa. Karena yang lainnya itu akhirnya akan hanya terbatas dengan linguistik atau regional. Pencipta peta ini harus saya sebutkan namanya Theo de Singer, Philip Kielov, dan Lucia de Ussera. Jadi dia bikin itu dengan sangat serius, bukan main-main. Nah sekarang IRA. Inilah kenapa IRA dihajar mati-matian oleh Inggris dengan cara militer perang. Operasi militer perang, bukan oleh MSP. Tentara Republik Irlandia adalah nama yang digunakan oleh berbagai organisasi paramiliter, dan dia yakin Irlandia terus merdeka. Sehingga Tentara Republik Irlandia asli itu dibentuk di 1917. Dia tuh anggota relawan Irlandia, mantan tentara Irlandia dari perang Inggris, ya kan? Dan juga tentara perang kemerdekaannya Irlandia. Di 70-an, tahun 70-an dia melakukan bom, pembunuhan, penyergapan, penyerangan, operasi-operasi yang namanya perang panjang, karena terus-terusan. Dan saya masih ingat waktu saya kecil itu saya masih lihat di TV orang korbannya IRA. Karena dia bukan cuma di Inggris, tapi sudah masuk ke daratan Eropa. Jadi tahun 69 sampai 94, bayangkan begitu panjang. IRA itu membunuh sekitar 1.800 orang dan 600 warga. Saya lihat Inggris sebentar aja. Saat ini Inggris terdiri 2 negara berdaulat, Irlandia dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara. Di Britania Raya ini terdiri dari 4 negara Britania Raya, dan monarki itu adalah semua negara bagian dalam Union of the Crown. 1603 Irlandia menjadi ambigu dengan pemberlakuan konstitusi Irlandia. 1937 fungsi monarki yang tersisa pada Irlandia dipindahkan ke Presiden Irlandia dengan berlakunya Undang-Undang Republik Irlandia tahun 1949. Kenapa itu bisa terjadi? Angkatan Darat Inggris kemudian mengklaim telah mengekang pemberontakan IRA pada tahun 72 setelah operasi besar-besaran namanya Motorman. Kalau pernah ke Irlandia dan lihat beberapa monumen-monumen itu akan kelihatan bagaimana operasi Motorman gila-gilaan dilakukan oleh UK. Dan laporan dari Motorman Operation ini menegaskan, ya, pemerintah Inggris di tahun 80-an menghancurkan IRA total, Bishop, total, dan tidak akan pernah mau menegosiasikan solusi politik. Jadi kita lebih kejam, Inggris itu jauh lebih kejam daripada kita. Kita sih masih ngasih ruang, masih ngasih terus gitu. Kalau IRA enggak, Pak. Dibantai habis tahun 80 dengan operasi itu, dan itu menghancurkan IRA, tidak memberikan kesempatan untuk solusi politik sama sekali. So, if I may say, Bishop, to the UK Parliament's people, Papua is our business, so mind your own business. Amen. Yes. Karena saya dengar beberapa hari yang lalu parlemen itu bertemu, ada orang dari Kanada, dari Australia, dari Inggris sendiri membahas di parlemen untuk mendorong ke PBB dan ini dan itulah, udah nggak tahu menghayalnya apa. Mind your own business deh. Karena if you don't take care of it, Eropa juga babak belur. Dan sekali lagi kita punya sejarah panjang yang saya sudah ceritakan dari awal. Itu tadi. Next. Yang kedua, Papua mutlak merupakan isu domestik Indonesia. Dewan Musyawarah Pepera memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia, dan hasil Pepera itu, yang tadi tanda tangan yang dilihat itu, adalah diserahkan langsung ke utusan PBB namanya Ortiz Sanz untuk dilaporkan ke sidang umum PBB ke-24.
Sehingga lahirlah resolusi 2504 Majelis Umum PBB. Jadi bukan ujuk-ujuk gitu, dijemput itu hasil PPRA itu. Yang tadi tanda tangan sama orang-orang terpelajar, karena nggak mungkin mengundang orang tidak terpelajar. Itulah yang dikondisikan seolah-olah didesain, dirancang gitu. Oke. Nah, saya sekarang mengutip kekuatan hukum resolusi PBB dari rektor saya, guru besar saya di UI, yang mulia guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwono. Kita baca ya kekuatan hukum resolusi PBB. 1. Dalam perspektif hukum internasional, tidak ada presiden dimanapun resolusi majelis dibatalkan. Nomor 2, bila dicermati ketentuan dalam piagam PBB atau Statuta Mahkamah Internasional, tidak pernah ada mekanisme yang mengatur tentang pengujian atas produk hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ dalam PBB termasuk resolusi majelis umum. Nomor 3, tidak boleh ada lagi, karena 1 dan 2 tadi, tidak boleh ada lagi pembahasan isu referendum Papua dalam forum PBB. Nomor 4, berdasarkan hukum internasional batas negara New York Agreement 1962, Act of Free Choice 1969, dan resolusi Majelis Umum PBB 2504 tahun 69, termaktub sangat jelas, final, Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 5, PBB pun tidak buta, menyaksikan sendiri pembangunan masif yang dilakukan pemerintah Indonesia, utamanya sekarang mungkin di era Presiden Jokowi, demi kemajuan daerah Papua dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Oke, jadi sama seperti yang lain, kembali karena saya itu adalah analis pertahanan, saya dosen pertahanan, saya mengajar di SKESCO, dunia saya dunia politik dan pertahanan dan geopolitik, maka let me underline, Papua sah bagian dari NKRI tidak dapat digugat, dan jalan-jalan hukum internasional sudah tertutup. Resolusi PBB nomor 2504 sudah final dan mengikat dan mengukuhkan sekali lagi perpindahan kekuasaan wilayah Papua kepada Indonesia. So, full stop. Next. Sekarang kita bahas OPM. Nah, tadi saya sudah cerita ya, dari tahun 200 sampai tadi itu, kalau memang mau merdeka dari dulu, kenapa nggak ngelawan Tidore? Nih, Bishop, pertanyaan saya paling konyol aja. Dulu Tidore kecil lah dibanding Indonesia sekarang, orang cuma Tidore. Yeah. Kesultanan di satu pulau kecil. Kalau memang Papua tuh udah hebat banget, kenapa dia nggak bikin kerajaan sendiri, hajar tuh Tidore, lawan Tidore gitu. Kan itu aja enggak. Itu Tidore, ini sekarang Republik Indonesia. Jadi saya mau bilang begini, kita lihat siapa OPM, TPNPB, karena saya tuh agak pusing tentang mereka ini tuh strukturnya gimana. Gerakan ini memiliki 3 sayap bersenjata, Tentara Pembebasan Nasional Papua, which is TPNPB, lalu atau TPNPB OPM, dipimpin oleh Goliath Tabuning. Lalu Tentara Revolusi Western Papua disingkat TRWP, dipimpin oleh Matias Wenda. Lalu Tentara Nasional Papua Barat dipimpin oleh Fernando Warobay atau TNPB. Lalu organisasi internal OPM ini sulit ditentukan tentunya karena tahun 96 saja panglima tertinggi yang kita tahu adalah Matias Wenda. Lalu juru bicara OPM di Sydney, ini tentang komandonya ya. Di Sydney si juru bicaranya bilang namanya Otto Ondawame, mengatakan TPNPB punya 9 komando independen. Nah, tapi ada wartawan Australia namanya Ben Bohane bilang bahwa tidak, dia hanya 7 komando independen. Antara 9 dan 7 udah beda nih. Lalu organisasi yang lebih besar sekarang, Pembela Kebenaran namanya, adalah PMK, diketuai oleh Jakobus Prai dan Seth Romkorem sebagai pemimpin fraksi Victoria. Nah, sebelum pemisahan TPN UPM itu ada satu kesatuan di bawah pimpinan Seth Romkorem sebagai panglima UPM tertinggi. Dan waktu itu Joke Prai sebagai ketua senat. Tapi nih saya mau bilang, bagaimana mendirikan negara sih mau merdeka? Ini baru bikin organisasi udah bubar. Ada persaingan internal antara mereka. Romkorem ngambek pindah ke Belanda, dia pergi ke Belanda. Akhirnya Prai mengambil kepemimpinan dan mendirikan panglima daerah atau menjadi panglima daerah OPM dengan melantik 9 orang anggotanya. Jadi boro-boro mau bikin negara nih, Bishop, atau mau merdeka, lah ngurusin organisasi udah bingung. Next lagi saya mau liatin. Ya, ini ada UMWP sampai dengan WPNCL. Di tahun ini kita udah ngomong, kita sekarang tahun 2003 ya, 2023. Artinya apa Pak Bishop? Sudah 1823 tahun Papua itu masuk dalam peta dunia yang terrekord ya. Dan ada gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat, UMLWP, menyatukan 3 gerakan kemerdekaan politik mencari kemerdekaan untuk Papua. Coba kita lihat aja yang kanan ya, saya mau cerita aja. UMLWP atau NPWP itu punya misi pencari kemerdekaan, menyatukan Republik Federal Papua Barat, menyatukan Parlemen Nasional Papua Barat,
membangun koalisi nasional pembebasan. Di sebelah sini ada WPNCL yang namanya pencari kemerdekaan. Tetapi dia juga punya PMK, pencari kebenaran. Ada pencari kemerdekaan, ada pencari kebenaran aja udah pusing. Nah, terus ada TPNPB, ada TRWP, ada TNPB. Ada yang bilang 7 komando, satu lagi bilang 9 komando. So if you ask me as a dosen dalam bidang pertahanan, what organization is this? I call it a tangle organization. Liar bahasa Sundanya, Pabaliut. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke aspek penanggulangan. Saya suka banget pernyataannya Pak Sulaiman Ponto, itu pinter banget. Jadi waktu namanya KKB itu sebenarnya dia lebih bisa berjuang di internasional. Betul itu. Karena kelompok hanya kelompok aja gitu. Tapi ketika dia menyatakan dia teroris, dia separatis, apalagi menyatakan akan melepaskan diri dari Republik Indonesia, dan sekarang even worse menyatakan kami tentara pembebasan TPNPB, selesai. Ini urusannya sudah tidak bisa. Harus menghadapi tentara kita sama seperti Inggris memperlakukan IRA, gitu. Oh. Kenapa? Karena konflik senjata internal suatu negara ini saya ambil dari Pak Sulaiman Ponto. Apabila pasukan pembangkang bersenjata, dissident armed force atau pasukan bersenjata lain yang terorganisir, other orders armed group, melakukan perlawanan terhadap angkatan bersenjata suatu negara berdaulat. Jadi angkatan bersenjata negara berdaulat ini harus melawan pasukan pemberontak bersenjata di dalam sebuah negara berdaulat tersebut. Itu udah hukumnya. Next maaf Bishop. Nah, saya sedang bicara di sini. Jadi memang sudah wajib ayat 1 pasal 1 protokol 2 Konvensi Jenewa 49. Gitu. Next. Persyaratannya betul. Kalau dari Konvensi Jenewa terpenuhi. 1, dia punya hierarki komando yang jelas, walaupun tadi ada yang katanya 7, ada katanya 9, tetap aja dia punya hierarki. Nomor 2, dia punya kemampuan melaksanakan pengawasan terhadap wilayah tertentu. Itu kan dinyatakan, ini wilayah kami, gitu. Dan mengata-ngatai Panglima Yudo seolah-olah jangan menantang kami, gitu kan. Padahal ya ampun. Ketiga, dapat melakukan operasi militer secara terus-menerus. Kita lihat, coba, sampai tukang bakso, tukang apa ditangkepin sekarang oleh mereka. Mereka lupa, ketika mereka menjadi tentara, mereka tuh dikenai satu kewajiban oleh persyaratan ini. Wajib melaksanakan ketentuan protokol 2 Konvensi Jenewa tahun 49. Karena jadi tentara sekarang. Oke, let's go. Next. Apa artinya? Dia punya syarat sebagai dissident armed force. Artinya dia harus menjadi wajib melaksanakan ketentuan protokol tadi nomor 2 Konvensi Jenewa 49, perlindungan terhadap korban konflik. Pasal 3 berlaku untuk konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional tapi terkandung dalam batas satu negara, ya. Kita kan ini bicara soal Papua. Lalu orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam permusuhan harus diperlakukan secara manusiawi. Termasuk orang-orang yang berhenti aktif karena sakit, cedera atau penahanan. Saya tidak bisa buka, Bishop, apa yang saya tahu ketika orang itu cedera atau sakit, diperlakukan apa oleh TPNPB. Padahal orang-orang yang sudah jelas terluka itu harus dikumpulkan dan dirawat. Next. Balik ke konflik bersenjata Konvensi Jenewa. Ini saya ambil lagi dari Pak Sulaiman Ponto supaya saya underline karena menurut saya beliau itu sangat tajam kemarin. Lihat protokol tambahan 1 tahun 1977 dan protokol tambahan 2 tahun 1977. Indonesia memang belum ratifikasi, tapi sudah menjadi kebiasaan internasional mengingat Indonesia juga menundukkan diri pada kebiasaan internasional ini berlaku buat Indonesia. Ya, jadi walaupun kalau ada alasan Indonesia nggak ratifikasi, betul. Tapi kita selalu tunduk pada kebiasaan internasional. Jadi kita berhak melakukan apa yang dilakukan IRA terhadap Irlandia. Maaf, ya Inggris terhadap IRA. Nah, lalu lihat ya, kalau kita bicara tentang international humanitarian law, itu tuh ada tingkatan aturan internasional. Ada yang disebut limit, saya nggak akan beri kuliah, tapi dia adalah limitation, non-repertory, military necessity, caution in the attack, distinction, proportionality, dan lain-lain. Jadi nggak semata-mata langsung dikategorikan dalam satu kotak. Nah, artinya apa? Yang mau saya bilang di sini, saya harus ingatkan, secara international humanitarian law, kita boleh slide berikutnya ya, Bishop, udah mau habis nih. TPNPB adalah pelanggar HAM berat. Karena menurut Hugo Grotius, 10 April 583 sampai 1645 dia meninggal, de jure belli aspectus on the law of war and peace. Gitu. Jadi itu ada hukum Jenewa, menuntut hukum Jenewa. 1. Konvensi Jenewa pertama melindungi yang terluka dan sakit di dalam. Itu hukum Jenewa. Nah, mungkin next slide, Bishop. 2 adalah melindungi yang terluka, sakit dan karam di laut. 3 membahas status dan perlakuan terhadap tawanan perang. Dan ini tadinya hampir saya merahin karena banyak hal tawanan perang juga jadi masalah di TPNPB. Dan yang paling penting nomor 4, melindungi warga sipil di masa perang. Yang terjadi TPNPB menggunakan rakyat sipil. Next.
Jadi dalam TPNPB ini telah terjadi pelanggaran fatal principle of distinction. Di dalam hukum tentara, kan dia tentara nih, ada yang disebut may be attack, member of the armed forces and armed group, kecuali medical dan religius. Jadi bishop nggak boleh dihajar bishop. Sampai ada yang ganggu bishop, kita turun tangan rame-rame. Karena nggak boleh. Bishop nggak boleh ganggu-gugat, petugas medikal tidak boleh ganggu-gugat. Lalu civilians for such time as the directory participate in hostile. Jadi kalau ada civilian tiba-tiba ikut-ikutan, boleh dia di-attack. Karena kenapa lo ikut? Tahu daerah ini berbahaya. Makanya bener Pak Soeharto Ponto itu si pilot Susi Air biarin aja. Udah tahu dia nggak boleh masuk situ, ngapain gitu. Oke, sekarang siapa yang tidak boleh di-attack? Civilian who are not, jangan dulu pindah bishop kalau boleh. Civilian yang tidak terlibat dalam directly participasi in hostility. Jadi sekarang bisa dilihat, kenapa itu TPNPB dokter gigi lah disiksa, diambil, semua rakyat sipil dihajar, ya kan? Nah, jadi sekarang kita masuk ke yang 3. Maka menurut saya pasal 3 KD 1949 melindungi orang yang tidak dalam konflik bersenjata. Maka menurut saya, dan kita ketahui, dan kita rekam, dan kita filing, dan media juga punya datanya, operasi TNPB adalah operasi pemberontakan bersenjata paling pengecut dan tidak manusiawi. Kalau menurut saya, Bishop, dengan segala hormat. Kenapa? Mereka menggunakan human shield. Dan human shield mereka itu perempuan dan anak-anak. Itu nggak ada yang lebih pengecut dari itu. Kalau Gaga tuh Gaga kayak RE gitu. Kalau Gaga tuh kayak BAS gitu. Kayak FNCL kalau di Prancis pemberontak. Nggak pernah pakai human shield. Gitu. Jadi dia melanggar distinction principle of KJ 1949 oleh TNI. Ya, gitu. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang kenapa TNI harus ada. Next. Begini. Rakyat Indonesia itu jumlahnya 273 juta per Januari 2023. TPNPB, kalau kata polisi ada 150 saja. Kalau kata TNI hanya ada 50 saja. Tapi kalau kata saya, karena kasus 36 kemarin, saya menganggap mercenaries itu atau tentara bayaran sudah masuk supporting TPNPB karena yang turun itu kemarin pasukan khusus. 36 kita kalikan 20. Kalau pasukan Kopassus itu ya, Bishop, hitungnya gampang. Satu tentara harus bisa bunuh 20 orang. Itu powernya satu Kopassus. Sekarang kemarin tuh anggap 36 korban. Mau mati kah, mau cedera kah, mau luka kah, mau stres kah, mau apakah gitu kan. Artinya itu ada kemampuan 720 orang yang dihadap. Makanya saya yakin betul di sana tuh ada pasukan tentara bayaran. Whatever the story is, saya sebagai rakyat Indonesia berhak menuntut karena menurut saya TPNPB wajib dilawan dengan pemberontakan bersenjata. Kenapa? Karena itu harus karena mereka pemberontakan bersenjata harus dilaksanakan operasi militer oleh TNI. Yaitu apa? Kenapa mesti TNI? Karena dialah pasukan negara yang sah. Kalau sekarang saya punya pasukan negara lain ya pasti bukan pakai TNI. Tapi kan TNI yang sah ditunjuk oleh negara ini sejak merdeka. Kemudian pasal 3 Konvensi Dewa melindungi orang tidak ikut dalam konflik bersenjata. Itu juga tugas TNI hadir untuk supaya korban-korban sipil lain tidak ada. Jadi negara dituntut wajib oleh rakyatnya. Yang rakyat Indonesia 273 juta. Yang tadi kan saya anggap nggak rakyat Indonesia karena pengen merdeka. 150 kah, whatever the number. Tapi mereka bukan rakyat Indonesia. Sekarang mana mungkin kalau kita punya akal sehat 273 rakyat ngalah sama yang 50 orang itu atau 150 orang itu. Makanya kemudian negara wajib memerintahkan Panglima TNI. Dan sekarang dengan kasus 36 kemarin, itu tidak boleh Angkatan Darat saja. Tapi Angkatan Laut, Angkatan Udara, untuk menghancurkan TNPB dengan beragam cara dan peringkat. Kenapa saya sebut ini? Karena kalau dalam perang itu ada peringkat. Oke, di titik tertentu mungkin operasi militer selain perang. Tetapi kalau sudah berbahaya dan lebih masif, lebih letal, itu harus jadi operasi militer perang. Dan itu yang bisa mengukur hanya Panglima. Tidak boleh tiba-tiba ada yang bilang, kenapa Panglima masuk sana? Emang gue mesti lapor sama lu? Oh, gue Panglima kok, gue tugas gue perang kok gitu. Jadi ini nih ada yang aneh, ada kalimat-kalimat seolah-olah kok Panglima tidak memberi laporan ke sana kemari. Lo yang tahu perangnya kan Panglima. Oke. Next. Saya mewakili rakyat Indonesia yang 273 tadi. Karena kan saya rakyat Indonesia sekali lagi. Kecuali saya bilang saya udah rakyat Filipina atau saya udah bukan rakyat Indonesia. Karena saya rakyat Indonesia, saya menuntut DPR, utamanya Komisi 1, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi rakyat, meminta pengerahan. Justru saya yang minta nih, please kerahkan TNI dalam operasi siaga tempur. Nah, saya beri warna kuning dan merah. Kenapa Bishop kena ada masalah sekarang dengan masalah siaga tempur?
Karena panglima kita itu berasal dari angkatan laut. Di angkatan laut, konsep perang itu adalah konsep siaga tempur. Ada zona hijau, zona kuning, zona merah. Hari ini yang masih melakukan zona kuning, tapi itu bisa anytime jadi zona merah. Kalau mengingat TPNPB seberapa gila mereka masih mau mencoba. Karena sekali lagi, kita cuma niru Inggris, nggak ada yang salah sama kita. ARE dibabat habis-habisan sama tentara, kenapa kita nggak bisa babat habis-habisan TPNPB oleh tentara juga? Nah, TPNPB mutlak tergolong sebagai pemberontak bersenjata yang tentara bersenjata harus dihancurkan hanya dengan kekuatan militer negara yang sah dan diperintahkan undang-undang. TNI ini diperintahkan undang-undang, jadi nggak ujuk-ujuk dia ke sana. Nah, sekarang banyak yang bilang begini, wah nggak salah kemarin tanpa izin DPR, gitu kan? Ada soal-soal seperti itu. Siapa bilang? Karena itu bisa saja impres dan kepres keluar. Contoh GAM. GAM itu nggak beres-beres selama beberapa tahun. Bishop ingat siapa yang bereskan? Ya. Namanya Presiden Profesor Megawati Soekarno Putri. Bagaimana Presiden Megawati Soekarno Putri bereskan? Hari itu, malam itu tidak ada jenderal yang mau tanda tangan. Ini saya dapat ceritanya dari jenderal beliau, asmil beliau, petugas militer di istana. Namanya Tubagus Hasanuddin, sekarang anggota Dewan Komisi 1. Yeah. Malam itu tidak ada yang berani mengeluarkan kepres. Bu Mega gebrak meja. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, Anda jenderal-jenderal kenapa pada takut? Saya tanda tangan surat itu malam ini. Besok paginya diumumkan. Ini yang saya tunggu dari Pak Jokowi sekarang. Buat impres. Karena dalam eskalasi tertentu mencantumkan perubahan dapat ditentukan secara tertutup atau secara rahasia. Nggak usah jual laporan, saya sudah ini, nggak usah. Sekali lagi, OMSP bisa berubah ke OMP. OMP, sekali lagi, operasi militer perang, darat, laut, udara, artinya belajar dari Inggris menghancurkan IRA dengan full military operation. So, jangan bilang kita akan melanggar HAM. IRA juga melanggar HAM. PNSL juga dihajar sama tentara penuh. Lihat tadi Eropa. Yang kenapa nggak jadi 40 separatis negara lahir? Dihajar semua dengan tentara. Nah, next. Maka DPR Komisi 1, kita ada Undang-Undang 34, yang tadi bilang kekuatan TTI di tangan Presiden. Ada juga di pasal 2 Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Betul. Tapi ada juga pasal 18 dalam keadaan memaksa. Ya. Untuk menghadapi ancaman militer atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung, nggak usah ngobrol sama siapapun. Beliau panglima tertinggi, tentukan. Sama seperti Ibu Mega menentukan waktu GAM. Dan hari ini GAM beres. Karena ketegasan seorang Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, kenapa saya coret di situ? Kopassus, Kostrat, dan TNI Angkatan Darat. Karena saya kaget dan malu sebenarnya. Kenapa bisa babak belur begini kemarin oleh 36 orang? Kenapa bisa jadi babak belur oleh komplotan bersenjata? Ini juga saya introspeksi diri dong. Artinya apa nih? Kalau saya orangnya kan fair aja. Yeah. Berarti kalau saya ketua Komisi 1 akan saya panggil pertanggungjawaban Kasati gimana? Kenapa Anda punya tentara namanya tentara pasukan khusus namanya Kopassus bisa kalah sama komplotan? Iya kan? Kenapa Anda punya Kostrat kalah sama kelompok yang kecil tadi yang kata TNI cuma 50 orang? What is wrong? Tapi itu biarkan, itu urusan internal negara kesatuan Republik Indonesia. Biarkan kita selesaikan. Tapi sekarang sementara kita tidak bicara. Next. Saya bicara tentang conduct of hostility and distinction. Ada artikelnya, bisa dibaca, artikel 48 basic rule-nya, bagaimana untuk to order to ensure respect for and protection of the civilian population, itu aja intinya. Maka ada proportionality antara object dan person. Ada aspek assessment, verify target, choice of means and method of attack, ya kan? Dan effective wording dan preoccupation. Itu semua sudah dilakukan. Yang belum adalah yang warna merah. Choice of mean and method of attack, kita tuh masih sibuk aja berantem. Menurut saya sudah tidak harus terjadi, karena begini, my bishop, siapapun juga, dengan sengaja dan berencana membela satu TPNPB, itu artinya mengkhianati 166 rakyat Indonesia. Jadi satu TPNPB jadi bela, itu sama dengan mengkhianati 379.166 rakyat Indonesia. Jadi kalau ada sekarang yang berniat membantu TPNPB, berencana membantu TPNPB, please, Anda berhadapan dengan negara. This is the fact. Saya bicara apa adanya dari keilmuan saya, ya kan, dari sejarah, ya kan, dari percontohan. Hidup kan begitu aja. Kita lihat Inggris seperti apa, ya tiru aja Inggris, kok susah banget, gitu kan. Nah, sekarang saya mau, pastor, saya itu waktu, kan pastor mungkin nggak tahu ya, keluarga saya itu setengah Kristen, pastor. Saya dibesarkan dengan Katolik. Waktu kecil itu saya sering jadi Bunda Maria. Jadi my mom family is Catholic, ya. My father family is Muslim dan we become Muslim. Tapi saya mengerti tentang hukum tabur tuai. Saya cuma mau bilang,
Setahu saya nggak mungkin. Kalau saya melihat laporan itu saya nggak akan ceritakan, tapi menurut saya biadab lah apa yang dilakukan terhadap 36 orang kemarin itu, biadab, Father. Dan menurut saya itu tidak mungkin kalau tidak ada tentara bayaran. Makanya yang kita mesti tahu, tentara bayar kalau kita pakai hukum tabur tuai, tentara bayaran ini akan dibayar dengan tentara kuda hitam. Jangan tanya saya apa itu tentara kuda hitam, tapi Indonesia punya. Cuman belum disiagakan karena tadi kita punya panglima yang demikian tenang dan bijaksana. Hari ini siaga tempur kita masih di zona kuning, warning aja. Tapi once mereka masuk, segera pasukan kuda hitam dikeluarkan. Nah, tolong dicatat. Kami tahu tentara bayaran saat ini itu adalah tentara yang berbeda dalam sejarah-sejarahnya. Jadi perang ini sekarang adalah urusan privatisasi. Siapa yang bisa bayar mahal, siapa yang bisa. Mereka sangat komersil, Father. Kalau Father baca, Bishop baca, mereka ini lebih daripada perusahaan Fortune 500 karena mereka sangat business minded. Mereka tutup mata lah, gitulah. Makanya banyak kejadian mereka tuh disu, tapi mereka ya terus aja karena mereka malah jadi top list dunia. Di sini saya mau tutup dengan ini. Sekali lagi saya mau bilang terima kasih dan mungkin bisa di sini Bishop lihat tentara bayaran dunia ini ada 10. Nah, ada DynCorp itu punya Inggris, ada Garda World, ada Olive Group, ada Military Pro Resources, Erinis juga punya Inggris, ada Booz Allen Hamilton pasti Amerika, Unity Resource Group atau STEP itu juga, kalau STEP ini punya Afrika Selatan, ada Gazprom punya India, kenapa punya Rusia Pak? Kenapa Gazprom punya Rusia? Gazprom ini dia sebenarnya perusahaan kayak perusahaan minyak gitu, Bishop. Tapi saking diserang, dia bangun tentara sendiri. Nah sekarang tentara Gazprom itu jadi tentara bayaran salah satu termahal di dunia, nomor 8. Nomor 2 di dunia paling besar. Jadi kalau di sini makin tinggi nih. Yang terakhir G4S, operate in over 120 countries. Merah, semua yang saya beri merah ini yang saya sinyalir bergerak di Papua. Jadi semua yang saya beri merah itu. Dan itu mereka sudah ada 602.000 employee, bayangkan lebih besar daripada tentara kita. Kalau mereka mau ini, dan intelligence mereka canggih, peralatan wartime teknologi mereka canggih, dan sekali lagi mereka bayaran. Siapa yang bayar, mereka selesaikan. Gitu. Jadi, be very careful gitu kan, kita bukan tidak tahu, ini sedang terjadi, so kita nantikan pasukan kuda hitam dari Panglima TNI yang akan menggebrak kalau semakin TPNPB ini tidak tahu harus berdiri di mana dan tempatnya di mana. Karena saya sudah urut dengan sabar untuk menghormati Bishop yang mengundang saya, dan sebagai dosen saya harus mencerahkan, maka saya bahas dari sejarah tahun 200. Yang intinya, Anda bayangkan dari tahun 200 tidak bisa memimpin diri sendiri, lalu sekarang ada pasukan pemberontak bersenjata, menyebut tentara bersenjata, dan dengan institusi yang kacau balau, menurut saya organisasi agak bikin saya pusing gitu, nggak sederhana. Bagaimana mungkin Anda mau mengalahkan Republik Indonesia? Gitu aja, dulu aja kesulitan tidurnya dengan bisa mengalahkan. Saya rasa itu Bishop dengan segala hormat, dengan kurang lebihnya saya minta maaf. Ya, ya.